Nah itu tadi kan untuk pembuatan. Nah untuk menunjukkan status kepesertaan JKN-nya ini Pak saat melakukan pembuatan SKCK. Bisa evidence-nya lewat apa nih? Minta dulu ke BPJS atau hanya melihat aplikasi kepesertaan masing-masing atau seperti apa? 91 Podcast. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Masih di Tangerang Radio ya, Hande Tolan bersama BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa dan Pak Farhan Ferdiansyah, Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Pak Farhan, ready ya? Mas Andri, kita bahas lebih lanjut mengenai Perpol nomor 6 tahun 2023 dan nomor 2. Kalau tadi sudah secara umum regulasi, korelasinya seperti apa dan gambaran umum untuk masyarakat yang hendak mengurus SKCK maupun pembuatan SIM. Nah sekarang kita skemanya nih Pak. Skema alur layanan kita ke Perpol 6 dulu ya. Mungkin secara umum sama ya Pak ya? Secara umum sama. Jadi secara umum sama. Ini kalau skema di SKCK ya, pada prinsipnya adalah mengikuti skema pelayanan yang ada di Polres. Jadi seperti SKCK kan pemohon datang ke tempat pelayanan yang dilayani oleh teman-teman Polres, kemudian ngambil nomor antrian, kemudian menunggu, menyerahkan berkas persyaratan untuk penerbitan SKCK. Nah, pada saat itulah kemudian persyaratannya harus dilengkapi, yaitu adalah bukti kepesertaan JKN-nya aktif seperti itu. Kemudian mengisi formulir dan segala macam lah, mengikuti alur yang ada di teman-teman pelayanan, baik itu SKCK maupun SIM. Dalam hal ini kan SKCK ya. Kemudian nanti karena gini, pada saat penyerahan berkas pertama itu harus membuktikan kepesertaan JKN-nya aktif atau tidak. Pada saat ternyata belum ada nih, belum terdaftar ya, pada saat itu silakan proses. Tapi proses dalam artian proses pendaftaran BPJS-nya berlangsung sampai muncul nomor virtual account, atau kalau dia menunggak sampai dia berhasil dibayarkan atau sampai berhasil dia diregistrasikan ke cicilannya rehab. Nanti pada saat pengambilan SKCK disampaikan lagi buktinya. Ini pada saat penyerahan SKCK gitu dibuktikan bahwa ini kepesertaan JKN-nya sudah aktif, seperti itu, sudah ada. Ditunjukkan bahwa ini sudah aktif dan bisa diproses untuk lebih lanjut begitu ya Pak? Betul. Baik. Dan kalau misalnya ada yang belum terdaftar Pak, ternyata Pak? Di situ nanti bakal ada petugas atau dari pihak kepolisian yang akan? Nah betul, pertanyaan bagus nih Mas Andri. Jadi di dalam maksudnya di operasionalnya di loket-loket itu kami tempatkan banner-banner itu tadi. Banner, media informasi. Itu apa isinya? Isinya adalah petunjuk pendaftarannya. Jadi pada saat datang ke sana kemudian belum terdaftar, baca aja tuh, lihat X banner atau poster, bagaimana cara daftarnya. Ada alurnya, petunjuk untuk pendaftaran. Salah satunya bisa melalui Pandawa, bisa melalui Mobile JKN, bisa melalui kantor cabang. Kalau untuk pendaftaran ya, seperti itu. Baik. Berarti nanti dari kepolisian juga akan ikut membantu ya tentunya. Kalau untuk pendaftarannya mandiri masing-masing. Ya, jadi kalau Pandawa dia langsung, Pandawa itu kan pelayanan administrasi melalui WA ya. Jadi si pemohon bisa langsung WA aja sama admin yang akan membantu gitu Hande Tolan. Nah itu tadi kan untuk pembuatan. Nah untuk menunjukkan status kepesertaan JKN-nya ini Pak saat melakukan pembuatan SKCK. Bisa evidence-nya lewat apa nih? Minta dulu ke BPJS atau hanya melihat aplikasi kepesertaan masing-masing atau seperti apa? Kalau tadi 3 hal yang saya sebutkan seperti kantor cabang, kemudian Mobile JKN dan Pandawa untuk pendaftaran, itu kanal pendaftaran tanpa tatap muka dan tatap muka di kantor cabang ya. Tapi kalau untuk pengecekan, artinya dia sudah terdaftar atau belum, sama itu bisa melalui Pandawa juga, karena Pandawa itu menunya banyak, mulai dari pendaftaran, pengecekan tagihan, pengecekan status kepesertaannya aktif atau tidak. Nah itu yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan bahwa dia aktif atau tidak. Nah kalau dari aplikasi Mobile JKN jelas di situ terlihat kepesertaan JKN-nya, ada siapa aja anggota keluarganya, kemudian statusnya aktif atau tidak di kelas berapa, bahkan bisa melihat tunggakannya berapa. Oh langsung tunggakan juga bakal kalau kelihatan. memang dia PBPU menunggak, ada bisa dilihat dari menu tagihan iuran berapa tunggakannya, seperti itu. Kemudian kalau ke car center ya bisa melalui telepon disebutkan bahwa, tapi kan tidak ada evidennya, masa evidennya suara begitu ya. Tapi asli loh gitu. Tapi kemudian kalau misalnya bukti kepesertaannya sudah ada itu juga pada saat melakukan pendaftaran, karena kan bisa jadi dia datang ke sana belum terdaftar, daftarlah melalui Pandawa, nanti buktinya
kalau dia daftar sebagai perusahaan mandiri, memilih kelas 1, 2 atau 3, nanti buktinya ada virtual account. Karena kan pendaftaran mandiri itu menunggu 14 hari. Jadi masih ditoleransi kalau untuk sekarang. Bahwa bukti baru daftar sebagai peserta mandiri, proses pembuatan SIM dan tetap berlanjut. Seperti itu. Atau tadi kalau misalnya dia karena kan dia sudah terdaftar tapi menunggak nih. Nah, masalahnya kan peraturannya memang dalam keadaan aktif kan. Nah, jadi yang menunggak ini ya pertama harus lunasi, yang kedua adalah bukti bahwa dia mengikuti program rehab atau cicilan seperti itu. Jadi bisa dibuktikan dengan hal tadi ya Handetolan. Meskipun lewat virtual account yang notabene harus 14 hari, setidaknya memang sudah dalam proses. Itu tetap berlanjut ya bisa pendaftarannya. Satu lagi kemudian pada saat tidak bisa dilakukan ini, teman-teman petugas di Polres juga kita bekali dengan aplikasi BPJS Checking. Oh, nanti bakal jadi bisa akses di situ ya. Jadi petugas saja yang mengakses. Jadi membuktikan bahwa NIK yang di NIK pengaju SKCK maupun SIM itu nanti dicek di aplikasi BPJS Checking, nanti petugasnya bisa langsung melihat status kepesertaannya aktif atau tidak. Jadi selain bukti ini, petugas juga bisa melihat. Katakanlah misalnya tidak bisa menunjukkan ini, petugas nanti bisa cek dari nomor NIK kepesertaan JK-nya aktif atau tidak. Baik. Sebagai validasi real time-nya. Kalau secepat dan seringkas itu, berarti tidak akan memakan waktu yang lama Handetolan untuk pengurusan. Seharusnya betul sekali. Jadi kalau misalnya tadi kalau sudah terdaftar, silakan tunjukkan. Kalau belum terdaftar ya dari sekarang. Sebelum berangkat ke tempat Satpasim, ke tempat loket pelayanan SKCK, pastikan kepesertaan JK-nya sudah aktif. Betul gitu ya Handetolan. Kalaupun memang belum bayar nih, masih nunggak, jangan khawatir ya. Karena ada program rehab dan juga bakal dibantu oleh petugas BPJS Kesehatan untuk kamu yang mungkin ada kendala maupun gangguan. Karena kan kadang-kadang kan Pak, orang tuh mengurus sesuatu karena mendesak. Nah itu kayak gitu, jadi buru-buru. Iya. Wah pengen cepat, pengen gini, pengen itu gitu ya. Betul Pak Andri, Mas Andri. Ya? Jadi ya itu juga terjadi kan pada saya pribadi kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau misalnya ya itu tadi lebih literate sekarang, kemudian apa aja sih syaratnya, itu tuh tujuannya siaran radio ini adalah untuk memberikan kepada masyarakat Handetolan pendengar radio ini, kemudian dari awal pada saat kemudian mau mengurusi SIM dan SKCK dipastikan kepesertaan JK-nya sudah aktif. Baik, apalagi buat kamu mungkin yang mau nganter calon mertua kamu mudik gitu ya, atau pulang kampung di akhir tahun 2024 bulan depan, harus dadakan karena nggak ada driver, kamu nggak punya SIM. Kalau nanti dadakan kan nggak bisa Handetolan. Apalagi buat kamu yang mungkin status kepesertaannya tidak aktif ya, itu harus disegerakan. Kadang-kadang orang tuh harus dikorelasikan dengan pasangannya nih Pak, biar ada aware dan mau gitu. Kalau buat diri sendiri gampang, ntar aja gitu ya. Atau mungkin kamu lagi dapat kesempatan ada pembukaan lowongan pekerjaan ya Pak, dan mengharuskan untuk pembuatan salah satu syaratnya adalah SKCK. Terus status kepesertaan BPJS kamu tidak aktif, mulai sekarang harus segera diurus dulu, baru nanti bisa membuat SKCK maupun pembuatan SIM. Baik, untuk BPJS ini dari SIM Pak. Ya, Perpol nomor 2 ya 2023. Ini kan mungkin skemanya berbeda dari yang SKCK tadi dengan pembuatan SIM. Betul. Tapi secara garis besar pengecekan, penyerahan ataupun evidence untuk melihat bahwa BPJS mereka aktif sama. Sama, pada prinsipnya sama. Jadi para Handetolan pendengar, jadi skema alur pelayanannya mengikuti alur pelayanan dari teman-teman di Satpas, Satpasim maupun di SKCK. Jadi itu memang ya proses bisnisnya teman-teman di Polres. Betul. Ya. Alurnya seperti apa pada nanti? prinsipnya adalah pada saat penyerahan berkas pendaftaran itu harus ada bukti kepesertaan JKN yang aktif seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, buktinya bisa dari Pandawa, Mobile JKN, Rehab ataupun dari virtual account. Nanti kalau misalnya yang belum terdaftar, ya boleh lihat di media informasi yang ada di sana. Betul. Ada informasi juga ada di sana. Akan bisa membantu Handetolan bagaimana sih alurnya, bagaimana sih tahapannya gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama. Jadi kalau saya identifikasi, maksudnya kami identifikasi dari manajemen juga, dan pada prinsipnya walaupun tidak harus sama di pada saat prakteknya ya, mulai dari pendaftaran, identifikasi, kemudian
pencerahan atau pengujian, ada juga ujian praktek atau simulator kan kalau SIM. Kemudian percetakan dan penyerahan SIM-nya. Nah, di dua sisi inilah yang menjadi pengecekan kepesertaan JKN-nya aktif, yaitu diidentifikasi pada saat penyerahannya dan saat identifikasi saat penyerahan berkas di awal dan penyerahan SIM. Betul. Nah, jadi pada saat penyerahan di awal belum terdaftar ya silakan proses pendaftaran dari Pandawa gitu sampai muncul VE, bukti VE-nya itu kemudian diserahkan pada saat pemberian SIM secara fisiknya bahwa buktinya VE-nya juga ada. Baik. Jadi dua titik itu yang harus dipastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Nah, jadi para handatolan juga pada saat sekarang lihat lagi tuh SIM-nya masa berlakunya kapan? Iya bener lagi kan? Iya Pak. Biasanya kan ngikuti ulang tahun ya. Kalau sekarang sih enggak ya, sesuai pembuatan ya. Pembuatan ya sekarang ya. Jadi misalnya coba lihat buka dompetnya sekarang para pendengar ya. Iya, coba dicek dulu. Coba dicek nih masa berlaku SIM-nya kapan. Oh, ternyata bulan depan harus dari sekarang tuh. Karena kalau udah lewat masa berlakunya kan sama dengan pembuatan SIM baru kan. Nah, coba buka dompetnya. Iya. Cek SIM A dan SIM C-nya. Apakah masih aktif atau tidak? Sekalian kalau misalnya Anda masih menggunakan kartu BPJS Kesehatan, ada nomornya dicek lagi. Nah, aktif apa enggak nih? Nah, baru ke gitu. Satpas untuk memperpanjang atau membuat SIM baru ya. Baru dia bisa jalan sama Ayang ya. Aman, tentram, tidak takut ditilang. Betul. Jaminan kesehatan terjamin juga oleh BPJS Kesehatan. Berarti nanti kita mungkin lebih tepatnya ke kepolisian ya Pak kalau berbicara mengenai hal-hal teknis dari pembuatan SKCK maupun pembuatan SIM ya. Apakah perpanjang juga harus menyertakan atau hanya untuk pembuatan baru? Nah, mungkin ini juga bisa jadi perpanjang dan pembuatan SIM. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi makanya dipastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Itu aja sih simpelnya gitu Handetolan. Kalau pembicaraan kita pagi hari ini, pastikan BPJS Kesehatan Anda aktif. Pembuatan berkas seperti SKCK maupun pembuatan SIM ini bakal lebih mudah sama seperti membuat sebelum ada peraturan ini ya Pak ya? Iya. Ya karena kan peraturan yang lama kan harus membuktikan ada surat keterangan sehat juga kan. Apalagi SIM kan ada uji kesehatannya juga. Itu pasti kan dilengkapi dengan kepesertaan aktif. Dan aktif. Pak Farhan, ada informasi tambahan untuk masyarakat sebelum kita tutup bincang-bincang kita pagi ini? Terima kasih banyak Mas Andri. Jadi pertama tadi pastikan kepesertaan JKN aktif. Ya. Kemudian kalau terkait dengan SIM coba cek lagi masa berlaku SIM-nya. Iya betul. Masih jauh apa sudah harus diperpanjang. Nah kalau mau diperpanjang pastikan kepesertaan aktif. Kemudian saya berterima kasih juga ke jajaran Polresta Tangerang ya, koordinasi koordinasi terkait dengan implementasi Perpol 2 dan Perpol 6 ini kita koordinasinya sangat baik dan kami mohon bantuannya juga untuk implementasi ini memastikan kepesertaan JKN-nya aktif ini berjalan lancar begitu ya. Dan menjadi salah satu edukasi kepada masyarakat termasuk Mas Andi juga nih membantu menyiarkan kepada seluruh pendengar di rumah lagi nyetir, lagi akhirnya tahu nyetrika, informasi ini mungkin lagi beres-beres di rumah sambil bekerja, menjadi awareness kepada masyarakat bahwa kepesertaan JKN aktif ini menjadi syarat dalam perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK. Dan akhirnya masyarakat juga tahu alasan mengapa kepesertaan BPJS Kesehatan ini harus aktif dalam pembuatan SIM dan juga SKCK. Begitu. Pak Farhan dan teman-teman BPJS Kesehatan, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Andri. Luar biasa ya. Mas Andri. Waktu tidak terasa kalau kita larut dalam bincang-bincang ini Pak. Nanti kita ketemu lagi Pak di lain waktu, di lain tempat, mungkin bisa di kantor BPJS kapan-kapan ya. Boleh, siap Mas Andri. Karena kita kan ada OBV nih Pak, siarannya mobile. Bisa langsung tersiarkan ke masyarakat gitu. Jadi mungkin bisa main ke BPJS Kesehatan atau ke tempat lain untuk berbincang-bincang mengenai BPJS Kesehatan selanjutnya. Boleh Mas Andri. Baik. Pak Farhan, terima kasih sekali lagi. Mas Andri. Dan Handetolan juga terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran kami di Tangerang Radio. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa didengarkan dan dilihat ulang di kanal YouTube Tangerang Radio ya Handetolan. Jadi pastikan Anda mendengarkan terus Tangerang Radio di 91 FM. Saya Andri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.